Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa zakallaha katsira. Shadaqallahu azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan datangnya rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah, Provinsi Sumatera Barat, rahimakumullah. Mari kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, terutama dalam menerima kehadiran kebenaran Islam, iman Islam di dalam diri kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam pada Rasul kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi besar kita Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah ada di antara kita menjadikan Rasulullah itu, mengkultuskan Nabi dan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa, tetapi adalah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang diberi banyak kelebihan-kelebihan, yang diberi mukjizat oleh Allah, diberi petunjuk-petunjuk yang sangat banyak bila dibandingkan kita dengan manusia ini, dan membawa risalah-risalah kenabian untuk kepentingan kebahagiaan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Tidak ada perselisihan tentang meninggalnya Nabi. Ya, kalau untuk lahirnya Nabi itu masih ada perselisihan soal tanggal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya, tahun 1571 Masehi. Tetapi untuk meninggalnya tidak ada lagi perselisihan, itu adalah 12 Rabiul Awal, yaitu 11 Hijriah. Nah, pada bulan ini tidak perlu kita permasalahkan kalau ada kawan-kawan kita demi syiar Islam, demi menegakkan
amar ma'ruf nahi munkar, laksanakan kegiatan-kegiatan, agenda kegiatan merayakan kelahiran atau meninggalnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita mengambil semacam suri teladan yang baik yang kita bacakan dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, karena memang suri teladan itu di samping ada pada diri Nabi Ibrahim, Ismail, itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia lahir itu menghadapi tantangan yang sangat berat sekali. Itu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Apa sesungguhnya zaman jahiliyah itu? Ada orang mengatakan zaman jahiliyah itu adalah zaman masa bodoh, masa kebodohan. Nah, masa kebodohan pada waktu itu perlu kita pertegas bahwa bukan manusia itu bodoh di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada zaman lahirnya Nabi besar Muhammad SAW itu sudah berkembang dengan pesat. Ya, ilmu biologi, kimia, fisika atau antropologi dan lain-lain sebagainya termasuk sastra itu sudah berkembang. Lantas apanya yang bodoh? Yang bodohnya zaman jahiliyah itu bukan otaknya, bukan pikirannya, tapi yang bodoh adalah hatinya, nuraninya, batinnya untuk menangkap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan zaman jahiliyah dulu sebelum atau saat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Ini perlu kita pertegas. Jadi yang bodoh itu bukan zaman itu orang tidak pandai tulis baca, justru ilmu pengetahuan sudah berkembang pada saat itu. Lantas bagaimana dengan jahiliyah modern sekarang ini? Apa bedanya? Kalau zaman jahiliyah sebelum Nabi itu lahir atau ketika Nabi lahir itu lebih kepada kekufuran, ya, keingkaran, tidak mau menerima kebenaran hatinya itu. Jahiliyah modern sekarang ini mungkin dia sudah menerima kebenaran yang datang dari Allah melalui Nabi dan Rasul Allah, tetapi dia masih melakukan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah yang jahiliyah modern itu. Dia beragama Islam atau dia bukan beragama Islam, agamanya ada, tetapi dia tetap melakukan kekejian, kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah modern. Nah, bedanya di situ. Dia mengakui keberadaan Tuhan, dia mengakui keberadaan Nabi dan Rasul Allah, tetapi sikapnya, perbuatannya, loyalitasnya itu bukanlah pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah itu sendiri. Dan itu terbukti pada sikap, laku perbuatannya, karakternya, kepribadiannya, bahwa dia melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, kekejian, kezaliman dan ketidakadilan. Nabi besar kita Muhammad SAW yang perlu kita teladani, di samping memiliki sifat syidik, ya, sifat sidik, sifat benar, loyalitas Nabi itu, Rasul itu hanya kepada kebenaran, bukan pada yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kita contoh. Bisakah kita selaku umat Islam memiliki loyalitas hanya kepada kebenaran? Kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebenaran yang dikatakan oleh atasan, bukan kebenaran disebabkan orang banyak melakukan itu, tetapi adalah kebenaran itu kita lihat dengan mata kita, telinga kita, dan hati kita menilai bahwa inilah kebenaran hakiki yang perlu kita loyal kepadanya.
Itu yang sifat sidik. Yang kedua adalah sifat amanah, sifat jujur, sifat orang yang bisa dipercaya. Tidak sifat khianat. Khianat kepada Allah, khianat kepada manusia yang memberikan kepercayaan kepadanya, dan khianat pada dirinya sendiri. Walaupun dia sudah disumpah untuk memangku sebuah jabatan, ya tidak akan melakukan hal macam-macam, tetapi amanah yang diberikan itu dia khianati begitu saja, sehingga membawa kerugian pada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada bangsa dan negaranya. Dan kemudian yang perlu kita teladani lagi dari sifat Nabi itu, bahwa Nabi itu saking sidik amanah, dia juga fasona. Dia itu adalah manusia yang cerdas. Cerdas tidak hanya cerdas intelektualnya, tapi cerdas batinnya, cerdas hati nuraninya, bisa menangkap dengan baik mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang batil, dan mana yang hak yang harus dia perjuangkannya. Nah, kecerdasan inilah yang harus kita bangun kepada generasi yang akan datang. Tidak hanya cukup kita memperbesar kepala anak dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan teknologinya dan sebagainya, tapi dadanya semakin sempit karena dia tidak memiliki nilai-nilai agama, tidak memiliki nilai-nilai adat istiadat, tidak memiliki nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan sebagainya yang harus dia patuhi. Nah, inilah tujuan pendidikan dalam Islam itu, tidak hanya sekedar mencerdaskan, memperbesar otak kepala manusia syarat dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun bagaimana dada anak-anak generasi muda kita itu penuh dengan nilai-nilai. Dan kemudian Rasul itu yang perlu kita teladan, dia tabligh. Dia selalu menyampaikan yang baik, menyuarakan, menyampaikan informasi-informasi kepada yang lain. Nah, kita punya ini, semua kita, bahkan anak kecil sekarang kita punya. Apakah media sosial ini bisa tidak kita gunakan sebagai media tabligh, menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk berdakwah kepada kita, sehingga nilainya menjadi amal ibadah bagi kita, tidak hanya menimbulkan dosa, tetapi menjadi amal soleh untuk yang akan datang. Fa'tabiru